Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Seperan Maulana. Ada seri terbaru, yaitu seri pengaturan jurnal ilmiah basis Open Journal System versi 3.3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan atau menjelaskan fitur setting. Nah, fitur setting ini terdiri dari beberapa menu, yaitu menu jurnal, website, workflow, distribution, user, dan rules. Nah, untuk menu jurnal sendiri itu adalah pengaturan awal ya seorang jurnal manager ketika diberikan akses atau si administrator ini membuat sebuah jurnal. Ya, lalu kemudian orang tersebut, jika administratornya berperan ganda menjadi jurnal manager, maka bisa langsung otomatis lakukan setup jurnalnya sendiri ya, yaitu di menu jurnal. Nah, ini pengaturan pertama ya untuk di fitur setting. Nah, menu jurnal sendiri ini terdiri dari 4 bagian. Kita lihat. Nah, 4 bagian. Yang pertama adalah masthead ya, lalu kemudian kontak, lalu kemudian section, lalu kemudian kategori. Nah, itu adalah bagian dari menu jurnal. Jadi 4 tersebut. Untuk isinya nanti kita bahas pada video selanjutnya. Lalu kemudian pada website. Nah, kalau untuk website ini adalah langkah kedua untuk melakukan pengaturan di jurnal berbasis OJS versi 3.3 ini. Di pengaturan website ini, di menu website ini itu terdiri dari 4 bagian lagi ya. Kita klik ya. Yang pertama adalah appearance, lalu kemudian ada setup ya, lalu kemudian ada plugin, lalu kemudian ada static page. Nah, biasanya di website setting ini untuk tampilan permukaan ya. Jadi ketika kita mengunjungi sebuah jurnal ya, ada beberapa tampilan permukaan. Nah, seperti ini. Nah, itu ada di pengaturannya di fitur setting ini ya, di fitur setting, yaitu menu website ini. Nah, lalu kemudian di menu website ini ya, di dalam bagiannya ada sub bagiannya ya. Seperti pada appearance ini ada beberapa sub bagian ya, terlihat pada layar. Appearance-nya ada theme, setup, advance. Nah, untuk bagian yang lain, sub bagian lain di bagian kedua, ketiga, keempat ya pada menu website nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Lalu kemudian di menu ketiga, yaitu menu workflow ya. Menu workflow ini ada 4 bagian, yaitu submission, review ya, bagian review, bagian publisher library, lalu kemudian bagian email. Sama ya dengan 2 menu sebelumnya ya, terdapat ada 4 bagian. Dan lagi-lagi di menu workflow ini terdapat sub bagian seperti pada menu website ya. Nah, ini seperti terlihat pada layar, penjelasannya di video selanjutnya. Nah, menu workflow ini merupakan alur kerja ya. Jadi sebenarnya fungsi untuk menu workflow ini yaitu untuk mengkonfigurasi alur kerja editorial, terus termasuk manajemen filenya, lalu kemudian submission guideline and requirement-nya, yaitu pedoman dan persyaratan pengirimannya, lalu kemudian ada deadline atau tenggat waktu, lalu kemudian ada pedoman peer review, pengaturan ketika para reviewer melakukan review. Nah, itu ada pengaturannya di sana. Terus ada pengaturan email ya, pemberitahuan email ya, lalu kemudian ada pengaturan metadata, mana yang terhidden, terhide ya metadatanya ketika pengisian metadata, mana yang wajib diisi, mana yang tidak. Nah, itu ada di pengaturan workflow ini. Jadi ini untuk melakukan konfigurasi dari alur kerja editorial ya. Jadi manajemen proses alur kerjanya di sini pengaturannya. Lalu yang keempat ada menu distribution. Nah, kalau untuk menu distribution ya, kalau di sini ada 5 bagian ya menu distribution. Nah, ada bagian license,
ada search indexing, lalu kemudian ada payment, ada akses, lalu kemudian ada archiving. Nah, untuk menu distribution ini ya tidak ada sub menu ya, tidak ada. Kita cek ya, langsung terisi ya. Jadi tidak ada sub menu yang mana ini hanya bagian-bagian saja dan bisa kita langsung konfigurasi secara langsung. Nah, menu distribution ini adalah untuk melakukan pengaturan cara pengguna mengakses ya jurnal, artikel ya, lalu kemudian menemukan dan menggunakan konten-konten yang ada pada jurnal rekan-rekan. Ya, pengaturan distribusi ini fokusnya ada di mana? Ada di akses dan visibilitas dari jurnal rekan-rekan. Nah, jadi itu ya tujuan adanya menu distribution pada fitur setting. Lalu kemudian yang kelima ya, yaitu menu user and rules. Sudah jelas terlihat dari namanya ya, ini adalah pengaturan untuk manajemen atau pengelolaan user yang ada pada jurnal ini ya, versi dari OJS 33. Nah, ini pengaturan membuat user, edit penugasan dia sebagai section editor, penugasan dia sebagai reviewer dan lain-lain. Nah, lalu kemudian ada 3 tab ya. Ada users, ada rules, ada site access option. Nah, kalau rules ini adalah pengaturan ya. Nanti secara lebih jelasnya dijelaskan di video selanjutnya ya, untuk ketika membahas dari menu user and rule ini sedikit saja highlight ya. Lalu kalau ini untuk mengatur rules ya, atau peran ya, ketika peran jurnal manager, apakah dia bisa permission levelnya itu bisa di submission, review, copy editing. Nah, production tidak ya, atau review saja. Nah, itu nanti tinggal diedit saja di sini. Nah, dia bisa melakukan pengaturan terhadap jurnal manager ini bisa mengakses atau tidak. Seperti di sini ya, recommendednya di review decision misalkan. Nah, ini ya, kalau jurnal manajernya melakukan konfigurasi. Nah, jurnal manager ini kenapa tidak di checklist di sini? Karena jurnal manager ini biasanya yang memberikan atau melakukan konfigurasi dari fitur setting ya, all about tentang tampilan jurnal, sistemnya jurnal ya, tapi tidak terbatas ya sistemnya. Lalu kemudian pengaturan user seperti yang dilakukan sekarang. Nah, itu. Lalu kalau jurnal editor, nah dia bisa di semua proses ya, di submission, review, copy editing, production. Nah, itu bisa diakses. Nah, ini bisa dilimitasi sebenarnya, tinggal diedit ya. Jadi dia bisa ngapain aja. Nah, lalu kemudian dan lain-lain ya. Ada di tab bisa membuat rule ya, bisa membuat rule-nya apa nih misalkan. Nah, itu bisa dimodifikasi. Lalu kemudian ada site access option. Nah, kalau site access ini adalah pengaturan untuk apa user tuh harus login tidak. Nah, ini untuk apakah jurnal ini bisa open access atau tidak. Nah, ini ada di pengaturan ini. Jadi menu user and rule itu adalah seperti itu. Nah, ya, untuk penjelasan selanjutnya nanti di menu jurnal. Nah, kita akan membahas satu persatu dan kemudian bagaimana cara mengisi di sub bagian dari bagian-bagian yang ada di dalam menu jurnal. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.